Raffi tadi kamu, Iya, Pak. bentar, ini masih. Bentar. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10. Hari ini kita bertemu kembali untuk penerapan hukum Newton yang kedua. Tadi, Raffi, kamu tadi ekskulnya ngapain, Raffi? Sains dan perpustakaan, Pak. Oh, sains dan perpustakaan. Berarti cocok ya untuk anak IPA ya. Untuk anak IPA sainsnya cocok. Nah, baiklah anak-anak, saya akan mulai dengan penerapan hukum Newton. Nah, yang pertama, bahwa hukum Newton, khususnya adalah hukum Newton yang kedua, itu penerapannya pada gerak lurus. Nah, kalau gerak lurus, yang berkaitan dengan hukum Newton yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan, yang mengatakan bahwa resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, pada waktu sebelum ulangan kemarin, saya sudah menjelaskan bahwa aturannya gaya dianggap positif apabila searah gerakan, dan gaya adalah negatif apabila melawan gerakan. Lalu masuk kemana? Masuk ke gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang sifatnya selalu menahan kecenderungan gerak benda. Berarti kalau benda itu akan cenderung gerak ke kanan, gesekan ke kiri. Sebaliknya, kalau benda itu akan gerak ke kiri, maka kecenderungan daripada gaya gesek adalah ke kanan. Kalau benda akan ke atas, berarti kecenderungan benda ke atas, gesekan adalah ke bawah. Maaf, untuk aplikasi yang pertama, saya minta Raffi, tolong bacakan yang ada soal lift itu. Raffi, nomor berapa itu soal yang ada liftnya, Raffi? Oke, Pak. Ya, yang ada lift. Halaman berapa, Raffi? Yang terakhir, soal yang terakhir, Raffi. Yang halaman terakhir, soal yang ada liftnya, nomor berapa, Raffi? Ini yang modul apa ya? Ya, yang modul kamu. Iya, Pak. Yang contoh satu bukan, Pak? Yang ada soal lift, yang ada kalimat lift, itu nomor berapa? Yang lift. Ini yang lift bergerak dipercepat ini, Pak. Iya, yang ada. Ya. Nah, langsung ke soalnya, Pak. Langsung ke soal aja. Nomor berapa? Ini berat seorang anak saat berada dalam lift yang diam sebesar 500 Newton. Nomor berapa? 3 atau berapa dulu, Anwar? Kenapa? Lift. Nomor berapa soalnya? Soal nomor berapa? Nomor 3 ya? Oke. Oke. Seorang anak. Lift diam, berat anak 400 Newton. Dan saat lift bergerak, beratnya 350 Newton. Oke. Berarti gini nih. Kalau gitu, ini kita gambar beratnya anak ini. Beratnya anak. Ini V. Sama dengan massa dikali gravitasi, nilainya sama dengan 400 Newton. Itu Raffi ya? Oke. Terus tegangan tali atau beratnya itu menjadi berapa, Raffi? Tegangan talinya itu 350 ya? Iya, Pak. Oke, 350. 350 Newton. Anak-anak, cara mengetahui liftnya ini bergerak kemana? Ingat, kalau liftnya diam, berarti tegangan tali sama dengan berat benda.
Kalau liftnya naik, tegangan tali akan lebih besar daripada berat benda. Kalau liftnya turun, berarti tegangan tali lebih kecil daripada berat benda. Nah, logikanya begini anak-anak. Logikanya begini. Kita misalkan punya ember. Ember itu kita isi air, kemudian gagangnya kita ikat dengan tali. Mula-mula embernya kita tahan dengan tangan yang begini. Lalu coba kalian bandingkan saat tangan kamu angkat ke atas, kemudian kita turunkan, kira-kira engsel tangan kita ini, lengan kita, itu akan menahan air di ember berat mana ketika ember berisi air diangkat ke atas dengan ember berisi air diturunkan? Mana Raffi? Berat yang mana? Waktu naik atau waktu turun? Waktu naik ya, Pak. Waktu naik, betul. Berarti kalau gitu, ini pasti turun ini. Ini pasti turun. Ini pasti turun. Ini pasti turun. Kenapa kok turun? Karena tegangan tali lebih kecil daripada beratnya. Nah, dari sigma F sama dengan M kali A, sigma F sama dengan M kali A, sama dengan M kali A. Raffi, mana gaya yang searah gerakan Raffi? Yang searah gerakan itu gaya berat. Oke, berarti W-nya ya. Yang melawan gerakan siapa? Tegangan ya, Pak. Tegangan tali. Sama dengan M kali A. Kita masukkan. Ini adalah 400 min 350. Raffi, kalau beratnya 400 Newton, masanya berapa kilogram? 40 kilogram. 40. Berarti ini 40 kali percepatan. 50 sama dengan 40A, percepatannya sama dengan 50 per 40. Berapa Raffi? 50 per 40? 1,25. Ya, 1,25 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan 1,25 meter per sekon kuadrat, arahnya adalah turun. Ya gitu ya. Arahnya turun, percepatannya 1,25 meter per sekon kuadrat. Silahkan tulis. Buram, Pak. Agak buram ya? Agak buram ya? Ya. Oke. Ini baru kita coba. Masih. Gimana Raffi? Sudah ada perubahan belum Raffi? Masih sama, Pak. Masih sama ya? Oke. Bentar. Gimana Raffi? Masih buram? Masih buram, Pak. Masih buram.
Tuh, Raffi, masih buram banget, masih buram. Sebenarnya nggak terlalu buram sih Pak, masih bisa kebaca. Masih bisa kebaca. Atau sementara ini untuk efektivitas waktunya saya bisa, Raffi. Sambil nanti saya foto. Oke Pak. Oke. Saya minta tolong Sandrin. Sandrin nomor 1, Sandrin. Bacakan nomor 1. Modul kamu nomor 1. Oke, Pak. Dua balok dihubungkan dengan tali dan diletakkan pada permukaan lantai kasar dengan koefisien gerak 0,2. Pada salah satu balok dikerjakan sebuah gaya seperti ditunjukkan pada gambar. Tentukan percepatan balok dan gaya tegangan tali yang menghubungkan kedua balok. Oke. Saya mau tanya, Sandrin, yang kiri ini masanya berapa kilogram? Yang kiri 2. 2 kilogram. M1 2 kilogram. M2-nya berapa kilogram? 3 kilo. 3 kilogram. Tadi koefisien geseknya 0, berapa, Sandri? 0,2, Pak. 0,2. Kemudian ini ada gaya. Gayanya 25 Newton, sudutnya 37 derajat kalau nggak salah. Betul, Sandri? Iya, Pak. Betul. Oke. Jadi langkah pertama menghitung gaya normal. Menghitung gaya normal. Benda yang satu ini, W1-nya sama dengan M1 kali gravitasi. Nah, karena gaya yang bekerja ini mendatar, maka gaya normalnya ini N1, N1. Oke. Berarti gaya normal N1 sama dengan W1. Untuk N1 sama dengan W1, N1 itu sama dengan W1 sama dengan 20 Newton, karena ini 2 kilogram. Kemudian yang kedua, kita gambar dulu ini yang ke bawah. Ini yang ke bawah namanya adalah W2 ini. Ini W2. Kemudian ada gaya yang ke atas. Ini kalau diuraikan menjadi F sin 30 derajat, yang mendatar ini adalah F cos 30 derajat. Kemudian apa? Kemudian di sini akan muncul gaya normal namanya N2. Ini N2. Nah, ingat untuk N2 bahwa N2 ditambah F sin 30 derajat min W2 sama dengan 0, maka N2-nya sama dengan W2 dikurangi F sin 30 derajat. Saya minta Sandrin, kalau W2-nya berapa Newton, Sandrin, kalau 3 kilogram? Berapa, Sandrin? 3 kilogram itu berapa Newton?